Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kembali Jawa Barat hari ini hadir ke hadapan Anda di edisi Kamis 13 Oktober 2022. Sejumlah informasi yang telah tim redaksi kami siapkan untuk Anda, di antaranya 8 orang tertimbun longsor di Kota Bogor. Tebing longsor menimpa rumah di kawasan Pangandaran. Menteri Sosial mengunjungi pengungsi korban longsor di Kota Bogor. Selain ketiga berita tersebut, sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat pun akan mengisi Jawa Barat hari ini. Bersama saya Tegar Bestari, berikut Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awal informasi pertama dari Kota Bogor. Hujan deras yang melanda Kota Bogor pada Rabu sore mengakibatkan tebing setinggi 15 meter kembali longsor dan menimpa rumah yang berada di bawahnya di Gang Barjo, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 8 orang tertimbun longsor, 4 orang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dan 4 orang masih dalam proses pencarian. Longsor yang terjadi di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, terjadi saat Kota Bogor dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi. Kejadian ini juga mengakibatkan rumah warga rusak, tertimpa tebing yang longsor. Dalam peristiwa tersebut, 8 orang tertimbun longsor, 4 korban diantaranya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sedangkan 4 korban lainnya masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Lokasi kejadian sangat sulit untuk dijangkau alat berat, sedangkan tim SAR bekerja keras dengan alat seadanya untuk membongkar material longsor. Longsor awalnya kan dari yang kemarin, longsor dari pemancingan yang menimpa pemancingan. Ya memang itu kan rawan di sebelahnya. Nah pas tadi kejadiannya asar, ya tiba-tiba ambruk gitu kan. Terus di situ kan ada tangga untuk menuju ke PGB itu Terminal Merdeka, ya ke sana. Ambruk terus menimpa rumah Bu RT 3. Nah di situ di dalam itu ada satu keluarga, isinya 7 orang. Tekanan dari tanah yang bergeser itu cukup tinggi mengakibatkan kesulitan dari petugas untuk mengevakuasi. Hari ini, malam ini, alhamdulillah juga kita mendapatkan bantuan dari Basarnas. Mudah-mudahan dengan bantuan dari teman-teman Basarnas ada peralatan yang cukup memadai yang bisa membantu percepatan evakuasi. Hingga saat kini, petugas masih melakukan pencarian sisa korban lainnya yang masih tertimbun. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Akibat intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah Kabupaten Pangandaran, tepatnya di Kecamatan Kalipucang, membuat tebing setinggi 10 meter mengalami longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akses jalan penghubung desa tertutup oleh material tanah longsor. Rumah milik Juan warga desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang mengalami rusak berat akibat tertimpa tanah longsor dari tebing setinggi 10 meter yang berada di belakang rumahnya. Beruntung saat peristiwa itu terjadi, pemilik rumah sudah terlebih dahulu mengungsi sehingga tidak menimbulkan korban. Pemilik rumah dibantu warga setempat bergotong royong berupaya mengevakuasi barang-barang yang masih bisa digunakan. Juan bersama keluarganya kini terpaksa mengungsi sementara ke rumah kerabatnya. Selain itu, material tanah longsor juga menutup badan jalan penghubung desa sehingga aktivitas warga terganggu. Hujan kan dari sore itu. Oh, hujan dari sore, Pak? Iya, dari jam 2 lah, jam 2 siang sampai malam gitu. Iya. Di sini mulai ini turun tanahnya. Oh, tanahnya bergerak itu, Pak ya? Mulai longsor. Iya. Iya. Pas jam 11. Iya. Ini yang di belakang rumah. Tapi kan untungnya itu
orangnya yang di dalam. Oh iya Pak, korban gimana Pak? Udah diselamatin duluan. Hujan deras yang terjadi di sebagian wilayah di Kabupaten Pangandaran membuat akses jalan di beberapa titik lokasi terendam banjir. Dari Pangandaran, Entang Saipur Rahman, TVRI Jawa Barat melaporkan. Tebing setinggi 15 meter, jembatan Darul Quran yang berada di Jalan Kiai Haji TBM Falak, Kota Bogor, longsor pada Selasa sore usai diguyur hujan deras. Selain membuat para pengguna jalan ketakutan, akses kendaraan roda 4 pun terpaksa dialihkan karena khawatir terjadi longsor susulan. Beginilah suasana tebing setinggi 15 meter jembatan Darul Quran yang berada di Jalan Kiai Haji TBM Falak, Kota Bogor yang longsor pasca diguyur hujan deras. Para pengendara sepeda motor pun terpaksa berjalan hati-hati untuk bisa melintasi kawasan tersebut karena bagian bahu jalan tergerus longsor. Akibat kejadian ini, sarana utilitas pun ikut tergerus longsor. Dampak dari peristiwa longsor ini, akses kendaraan roda 4 pun terpaksa dialihkan dan hanya memperbolehkan kendaraan roda 2 yang melintas. Ngeri banget sih. Soalnya kan di situ lagi longsor ya. Jadi kita juga harus hati-hati juga kalau jalan. Tadi jalannya terpaksa ke tengah tadi? Iya. Kenapa emang? Jadi pokoknya jadi sebelah sini longsor, sebelah sini juga ikut-ikutan. Jadi kita juga mau berangkat, kira itu angkot bakalan langsung ternyata nggak bisa. Para pengguna jalan berharap pemerintah Kota Bogor untuk segera memperbaiki akses jalan ini karena menghubungkan sejumlah wilayah dan fasilitas sarana rumah sakit umum daerah Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya Menteri Sosial mengunjungi pengungsi korban longsor di Kota Bogor. Usai jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Adianto, PLT Wali Kota Bekasi, siap mendukung program pemerintah untuk bermigrasi ke siaran digital. Semoga makin lebih luas lagi cakupan yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat, tentunya makin berkreativitas dan makin banyak lagi anak-anak muda yang kemudian bermain di digital. Mudah-mudahan sukses dan selamat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi lokasi pengungsian korban longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah pada Rabu malam. Risma meminta warga agar tetap waspada apabila terjadi longsor susulan. Menteri Sosial langsung mendatangi lokasi pengungsian korban bencana longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah. Risma kaget setelah mengetahui lokasi pengungsian masih dalam area berbahaya. Ia meminta agar pihak pemerintah Kota Bogor memindahkan posko pengungsian ke lokasi yang jauh dari lokasi longsoran. Akhirnya pengurus RW setempat langsung memindahkan ke sebuah bangunan rumah kosong yang jaraknya jauh dari lokasi longsoran. Menteri bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedi Rahmi beserta Basarnas melakukan koordinasi dalam upaya penyelamatan korban lainnya yang masih terjebak timbunan longsor. Ya nanti SAR akan melihat, akan assessment dulu karena jangan sampai kemudian situ korbannya tambah banyak. Nah di assessment karena memang masih labil kondisinya. Kita nggak tahu kondisinya semua seperti apa. Makanya tadi saya minta Pak Camat di bawah itu ditarik semua. Tadi pengungsi kan di bawah, kita tarik semua ke sini. Jadi kita nggak tahu kondisinya karena itu. Untuk supaya amannya ya sudah kita cari tempat yang safe sekalian gitu. Itu Berdekatan dengan rumah yang tertimbun itu. Ya karena kan di sini tuh wilayahnya rempet-rempet gitu. Jadi Pak RW setempat itu mengimbau ayo semuanya pada ke sini karena khawatir longsor susulan.
gitu kan, karena kan banjir pula gitu. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi meluncurkan vaksin COVID-19 bernama Indovac yang diproduksi oleh PT Bio Farma di Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dalam kegiatan tersebut, Jokowi menyaksikan langsung penyuntikan pertama vaksin Indovac. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan vaksin COVID-19 Indovac yang diproduksi oleh PT Bio Farma Kamis pagi. Vaksin Indovac merupakan vaksin pertama buatan dalam negeri yang mendapatkan Emergency Use Authorization atau EUA atau izin penggunaan darurat. Pada kegiatan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri, diantaranya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan produksi vaksin Indovac di Indonesia pada tahun ini bisa mencapai 20 juta, serta pada tahun depan bisa mencapai 40 juta. Menurut Jokowi, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari sumber daya manusia muda dalam menggerap sebuah vaksin baru dari hilir yang memakan waktu sekitar 1,5 tahun. Dan diekspor ke 153 negara. Kita, Bio Farma, ini adalah produsen yang masuk, produsen vaksin yang masuk ke 5 besar dunia. Jokowi meminta kepada para kementerian untuk mendukung Bio Farma agar menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara serta memiliki kemandirian berdikari di dalam memproduksi vaksin. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Permana melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya Pangkostrat melakukan penanaman pohon di Kabupaten Bandung. Usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, Komando Strategi Angkatan Darat Kopassus dan Kodam 3 Siliwangi menanam 50.000 pohon serentak se-Indonesia pada Rabu siang. Penanaman pohon ini sebagai upaya mencegah bencana alam. Selain menanam pohon, Pangkostrat, Danjen Kopassus, dan Pangdam 3 Siliwangi memberikan bantuan asupan vitamin kepada masyarakat untuk mencegah stunting. Bertempat di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Pangkostrat Danjen Kopassus Pangdam 3 Siliwangi serta sejumlah perwira tinggi lainnya memimpin penanaman 50.600 pohon secara serentak di seluruh Indonesia. Gerakan tanam pohon serentak ini dilakukan oleh satuan yang diprakarsai Kostrad dan Kopassus se-Indonesia seperti Jawa Timur, Sulawesi, Jakarta, Banten, Solo, dan berbagai daerah lainnya. Penanaman pohon ini sebagai upaya mencegah terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kita tiga ya, Kostrad, Kopassus sama Kodam 3, sudah sama-sama. Jadi kebetulan ini sudah mulai musim hujan, itu momentum yang baik untuk kita menanam. Gitu. 1.000 yang penting jadi pasti sangat berpengaruh. Daripada besar-besar tidak terkontrol. Makanya di kita sekarang sekian ribu orang aja nanamnya tuh 50 ribuan cuman. Selain itu, Pangkostrat juga membagikan paket sembako yang memiliki nutrisi tetap untuk mencegah stunting di wilayah Ciwidey. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Guna membantu pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan, Kodim Subang menggelar kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD. Kali ini, TMMD yang dilakukan Kodim Subang Jawa Barat menyasar ke daerah pelosok.
Kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan di daerah pedesaan serta sebagai langkah meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Subang, Jawa Barat, TMMD reguler ke-115 tahun 2022 Kodim Subang resmi dibuka di lapangan bola Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pada tahun ini, TMMD reguler ke-115 dilakukan di daerah pelosok Desa Jalupang. Bupati Subang Ruhimat menyatakan program TMMD ini sangat membantu pembangunan di wilayah Kabupaten Subang. Terlebih masih banyak wilayah pinggiran atau pelosok di Kabupaten Subang yang belum tersentuh program pemerintah. Itu program lanjutan. Alhamdulillah saya bersyukur kepada pihak Kodim maupun Kodam. Bersyukur sekali, insya Allah optimis tahun ini bisa nyambung, bisa terbuka akses tersebut, ya. Dan tentunya ini akan menjadi akses untuk jalan alternatif Subang menuju Bandung. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kegiatan TMMD ini adalah suatu bentuk komitmen TNI untuk selalu berkomitmen dalam rangka membantu Pemda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. TNI selalu berkomitmen untuk membantu rakyat di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di wilayah. Itu yang pertama. Yang kedua, TMMD ini adalah salah satu kegiatan dalam rangka membangun sinergitas, membangun kebersamaan antara TNI dan institusi lain dengan rakyat untuk tetap bersatu, saling mengenal, kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Rencananya program TMMD reguler ke-115 tahun 2022 Kodim Subang akan dilakukan selama 1 bulan ke depan. Demikian dilaporkan Hari Ramdhani, TVRI Jawa Barat. Kasus demam berdarah Dengue atau DBD di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami peningkatan. Hingga bulan September 2022 ini tercatat 1.648 kasus dengan angka kematian sebanyak 14 orang. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat masih merawat 2 orang pasien demam berdarah. Pasien tersebut masih mendapat perawatan di ruang kenanga RSUD Sumedang. Sebelumnya Dinas Kesehatan Sumedang mencatat hingga bulan September di tahun 2022 ini sudah ada 1.648 kasus dengan angka kematian 14 orang. Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun 2021 dengan 1.331 kasus dan 15 angka kematian. Sementara tren kasus tertinggi pada tahun 2022 ini terjadi pada bulan Januari yang mencapai 347 kasus DBD dan telah ditangani Puskesmas maupun RSUD Sumedang. Meski belum masuk dalam kategori luar biasa, namun masyarakat tetap diminta untuk lebih sadar lagi akan pentingnya menjaga lingkungan. Perkembangan kasus DBD di 2022 ini memang meningkat dari 2021. Sampai bulan September saja kita sudah mendapatkan 1.648 kasus, ya, dengan kasus kematian sebanyak 14. Sedangkan di 2021 kita dapatkan kasus 1.331. Dinas Kesehatan Sumedang terus menggenjot gerakan Satu Rumah Satu Jumantik untuk meminimalisasi kasus DBD. Dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain akan kami sampaikan usai jeda. Jangan kemana-mana, diantaranya. Wali Kota nonaktif Bekasi divonis 10 tahun penjara. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini bersama saya Tegar Bestari. Pemirsa, Majelis Pengadilan Tipikor Bandung memvonis 10 tahun penjara Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. Terdakwa Rahmat Effendi dinilai terbukti bersalah dengan menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan nilai mencapai 1,8 miliar rupiah.
Ketua Majelis Hakim Tipikor Kota Bandung, Eman Sulaiman, menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan penjara kepada Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. Majelis Hakim pun mencabut hak politik untuk memilih dan dipilih selama 5 tahun, terhitung setelah terdakwa menjalani hukuman pokok. Majelis Hakim menilai Rahmat Effendi terbukti bersalah menerima gratifikasi dari sejumlah pihak mencapai 1,8 miliar rupiah. Kuasa hukum Rahmat Effendi, Dani Simanjuntak, menyatakan Majelis Hakim di atas perkiraan mereka yang memperkirakan 8 tahun penjara. Apa yang sudah dilakukan hari ini sesuai dengan prosedur semua berlaku. Sekali lagi untuk tanggapan atas putusan kami akan pikirkan dalam waktu yang tepat. Saya rasa cukup. Sementara itu, Jaksa Penuntut KPK Siswandono mengatakan pihaknya akan mendiskusikan terlebih dahulu untuk mengajukan banding atau menerima putusan Majelis Hakim. Iya, kami nanti akan konsultasi ke pimpinan dulu ya, atas putusan yang sudah dibacakan tadi, karena ada putusan yang mengakomodir tuntutan, ada juga yang tidak mengakomodir. Jadi kami konsultasikan dulu ke pimpinan. Jadi belum ada ya untuk mengajukan banding atau tidaknya? Belum, kan waktu kita 7 hari ini. Hanya waktu 7 hari untuk mengonsider. Dari Bandung, Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Hingga hari ke-9 operasi Zebra Lodaya, Satlantas Polres Tasikmalaya Jawa Barat menemukan 810 pelanggar lalu lintas di jalan raya. Selain tidak menggunakan pelindung kepala, pengendara di bawah umur yang tidak memiliki SIM juga mendominasi dalam pelanggaran lalu lintas. Operasi Zebra Lodaya terus digelar Kepolisian Resort Tasikmalaya, Jawa Barat. Meski tidak dilakukan terpusat, ratusan pelanggar lalu lintas masih saja ditemukan. Hingga hari ke-9 operasi Zebra Lodaya, jumlah pelanggaran lalu lintas mencapai 810 pelanggaran. Mayoritas pelanggar didominasi pemotor di bawah umur dan pemotor tanpa pelindung kepala, serta kendaraan melebihi muatan kapasitas. Satlantas Polres Tasikmalaya mencatat sebanyak 276 pelanggaran terjadi karena pengendara di bawah umur yang tidak memiliki SIM. Kemudian juga untuk yang lebih banyak itu yang tidak pakai helm, kemudian di bawah umur itu yang paling banyak. Anak-anak gitu ya. Makanya kita melakukan sosialisasi juga ke masyarakat, khususnya orang tua, untuk lebih anak-anaknya dilibatkan dalam yang tidak diperbolehkan mengendarai motor karena memang bisa menimbulkan kecelakaan gitu. Mayoritas pelanggar lalu lintas hanya diberikan peringatan dan himbauan agar mematuhi rambu lalu lintas. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melapor. Kita beralih ke Majalengka, pemirsa, tentang rechecking tim penggerak PKK Jabar bahwa PKK ini memiliki peran membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang sejahtera. Dalam rangka penilaian lomba gerakan 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Jawa Barat, tim penilai yang diketuai Ketua Bidang 1 TPPKK Provinsi Jawa Barat bersama rombongan disambut Wakil Bupati Majalengka. Tim rechecking Provinsi Jawa Barat melakukan penilaian PKK di Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten Majalengka yang masuk ke dalam 5 besar unggulan lomba 10 program PKK tingkat provinsi. Tim penilai provinsi pun meninjau langsung mengunjungi bazar hasil UMKM kelompok kerja Pokja, Desa Pagandon, dan hasil kreativitas anak jalanan. Ketua Bidang 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Lina Marlina, mengatakan masuk nominasi termasuk diantaranya kelompok anak jalanan. Bandung ini ada membina lewat Pokja satunya membina para anak-anak jalanan supaya anak-anak nggak nongkrong di pinggir jalan. Itu ada berapa Pokja Bu di Desa Pagandon Bu? Semuanya sama. Yang Pokja masuk itu ini nominasi. Ya, yang sekarang masuk nominasi 3. Pokja 1, 2 dan 4. 1, 2 dan 4. Karena AMD yang pertama itu waktu tahun 2014 di periode pertama, dan kita di tahun 2021 ini di periode kedua kita mendapatkan juara pertama lagi, dan alhamdulillah kita masuk nominasi kategori 6 besar seprovinsi Jawa Barat. Dari Majalengka, Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sebanyak 300 atlet dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri mengikuti kejuaraan West Java Triathlon ketiga yang digelar Korem 063 Sunan Gunung Jati, Cirebon.
300 atlet yang bertanding di kejuaraan West Java Triathlon berasal dari Provinsi Jawa Barat dan provinsi lainnya di Indonesia serta atlet luar negeri yakni Brazil. Mereka mengikuti triathlon atau kompetisi 3 olahraga yang menjadi satu kesatuan diantaranya renang, sepeda, dan lari. Kompetisi tersebut dimulai dari Pelabuhan Cirebon hingga finish di Makorem 063 Sunan Gunung Jati Cirebon. Dan Rem 063 Sunan Gunung Jati, Kolonel Infantri Dani Cakia mengatakan, rute yang dibuat ini sudah memenuhi standar nasional dan akan menjadi agenda tahunan. Yang pertama, kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-77 tahun 2022, yang mana temanya adalah TNI adalah kita. Kita itu adalah TNI sendiri beserta yang semuanya. Melalui kejuaraan ini juga menjadi ajang pencarian bakat atlet khususnya di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan berikut saudara, kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System atau ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Di Tol Pasteur terlihat masuknya kendaraan dari arah luar Bandung menuju Kota Bandung. Kendaraan cukup padat. Namun demikian jika dilihat dari arah Bandung menuju keluar Kota Bandung cenderung sepi. Sementara dari arah Gunung Batu terlihat kendaraan motor sudah menunggu untuk lampu hijau. Anda bisa melihat kawasan Cikapayang yang merupakan satu perempatan untuk menuju kawasan Dago. Di sini pada saat terlihat ini baru saja berhenti hujan, pemirsa, namun banyak sekali pemotor yang masih menggunakan jas hujan. Arus kendaraan sangat padat dari arah Jalan Dago menuju Jalan Merdeka. Sementara ini perempatan Kopo baru saja masuk dari arah Cimahi menuju arah Cibiru. Tidak terlalu terlihat kemacetan karena sekarang sudah terbantu dengan flyover Kopo yang baru saja diresmikan. Untuk kawasan Gede Bage pada pukul 16.28 ini terlihat macet parah, bahkan di arah kiri layar pemirsa kita lihat bahwasannya mobil seluruhnya berhenti total. Dan berikut saudara informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Informasi cuaca tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tegar Bestari beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.